Kementerian Pendidikan sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan program sekolah penggerak untuk tahun 2021. Banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya di tingkat satuan pendidikan, tentang program sekolah penggerak ini. Apa yang harus dilakukan? Proses pelaksanaannya seperti apa? Dan daftar sekolah penggerak itu seperti apa? Berikut ini ada beberapa daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, khususnya di satuan pendidikan. Apa itu sebetulnya sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, literasi dan numerasi, serta non-kognitif yaitu karakter, yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan yang lain. Apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Bagaimana cara mendaftar menjadi sekolah penggerak? Kementerian Pendidikan akan membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di provinsi dan kabupaten kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panel. Apakah program sekolah penggerak sama dengan program sekolah model atau sekolah rujukan? Program sekolah penggerak berbeda dengan program sekolah model atau sekolah rujukan. Perbedaannya adalah program sekolah penggerak merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan pemerintah daerah. Terdiri dari 5 jenis intervensi yang terintegrasi berupa pendampingan konsultatif dan asimetris kepada pemerintah daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Memiliki ruang lingkup untuk jenjang PAUD 5-6 tahun. SD, SMP, SMA, dan SLB, baik sekolah negeri maupun swasta, mencakup seluruh kondisi. Dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Program sekolah model atau sekolah rujukan merupakan program pusat dengan intervensi berupa BIMTEK, bantuan pemerintah, ruang lingkup tidak mencakup seluruh kondisi sekolah. Apa keuntungan bagi sekolah yang menjadi sekolah penggerak? Banyak keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak, yaitu peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, mendapatkan pendampingan intensif, memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Mengapa hanya PAUD umur 5-6 yang masuk sekolah penggerak? Selaras dengan kebijakan standar pelayanan minimal serta target SDG, jenjang PAUD perlu dimaknai sebagai pondasi dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga fokus sekolah penggerak untuk PAUD adalah penguatan kapasitas satuan PAUD untuk dapat memberikan layanan berkualitas agar anak secara holistik siap bersekolah, siap secara sosial, emosional, dan kognitif dengan didampingi oleh keluarga dan ekosistem pendidikan di daerahnya. Fokus pada penguatan kapasitas satuan PAUD diharapkan akan mengimbas kualitas layanan juga kepada peserta didik usia di bawah 5 tahun yang ada di satuan tersebut. Apa bedanya Center of Excellence dan sekolah penggerak? Center of Excellence atau pusat keunggulan adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia industri, serta menjadikan SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya dengan insentif bantuan fisik dan non-fisik. Perbedaannya terdapat pada mekanisme penentuan sekolah dan adanya kerjasama dengan industri. Apa perbedaan program guru penggerak dan program sekolah penggerak? Program guru penggerak adalah program peningkatan kompetensi di bidang kepemimpinan bagi guru-guru yang terpilih melalui proses seleksi. Sedangkan program sekolah penggerak adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah
dengan intervensi menyeluruh baik kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Pemilihan sekolah penggerak dilakukan melalui seleksi kepala sekolah dan ditetapkan bersama antara Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah. Apa bedanya antara program sekolah model atau PAUD pembina dengan program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak menyasar sekolah yang memiliki kondisi awal berbeda-beda melalui intervensi yang dilakukan. Diharapkan setiap sekolah akan bergerak ke arah yang lebih baik. Indikator keberhasilan adalah progres, yaitu bagaimana sekolah tersebut dapat menggerakkan dirinya dan pada akhir menggerakkan sekolah lain dan bukanlah kondisi akhir dari sekolah itu sendiri. Apa kaitannya sekolah penggerak dengan komunitas penggerak? Program sekolah penggerak dan komunitas penggerak adalah bagian dari strategi Merdeka Belajar yang memiliki pendekatan berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Apa bedanya sekolah penggerak di program sekolah penggerak dengan sekolah penggerak yang dibina komunitas penggerak? Komunitas penggerak fokus kepada peningkatan kapasitas individu GTK dan khusus untuk kompetensi tertentu dan dilakukan oleh organisasi mitra. Program sekolah penggerak fokus pada peningkatan mutu hasil belajar siswa dengan melakukan 5 intervensi secara menyeluruh dan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bersama pemerintah daerah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi di mana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Tahapan seleksi. Apa kriteria seleksi kabupaten kota? Kabupaten kota dipilih berdasarkan kesanggupan atau komitmen untuk mendukung program sekolah penggerak dalam hal anggaran dan kebijakan, terutama untuk tidak merotasi kepala sekolah dan guru selama 4 tahun kecuali dengan izin Direktorat Kemendikbud terkait. Apakah kriteria seleksi sekolah penggerak samakah untuk semua jenjang? Sekolah diseleksi dari kepala sekolah yang mendaftar dan lulus seleksi. Kriteria sekolah yang dipilih berdasarkan keterwakilan mutu sekolah dan harus setiap jenjang berada dalam lokasi kabupaten kota yang sama di kabupaten kota yang telah ditetapkan. Apakah kabupaten kota yang belum ditetapkan menjadi penyelenggara di tahun 2021 dapat menjalankan program sekolah penggerak secara mandiri? Penyelenggaraan secara mandiri belum dapat dilaksanakan karena beberapa intervensi seperti platform digital, pelatihan dan pendampingan sangat spesifik, sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, dalam waktu 3 tahun, implementasi akan bergulir ke seluruh kabupaten kota. Siapakah yang menetapkan sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak? Sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak akan ditetapkan oleh panel yang terdiri dari pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan. Apakah kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi sekolah penggerak? Terdapat kriteria umum dan kriteria seleksi. Untuk kriteria umum, yaitu memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas, terdaftar dalam data pokok pendidik, membuat surat pernyataan yang menerangkan poin di atas, melampirkan surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap kedua, tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kriteria seleksi, yang pertama memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai, memiliki kompetensi kepemimpinan dan pembelajaran, memiliki kemampuan mendampingi atau mentoring, memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama, berorientasi pada pembelajaran, memiliki kematangan etika. Apakah kepala sekolah yang menjadi pendamping guru penggerak bisa menjadi kepala sekolah penggerak? Kepala sekolah yang saat ini menjadi pendamping atau pengajar praktik calon guru penggerak diperbolehkan mengikuti seleksi dengan tetap menjaga profesionalisme di setiap perannya.
Di mana pendaftaran kepala satuan pendidikan atau sekolah dilakukan? Pendaftaran melalui laman sekolah penggerak di sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/pendaftaran sekolah penggerak. Apa saja yang perlu disiapkan saat pendaftaran? Saat pendaftaran, peserta mengisi biodata, esai, dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Apakah sekolah yang didampingi komunitas penggerak akan bisa ikut program sekolah penggerak? Sekolah yang telah didampingi komunitas penggerak belum bisa ikut program sekolah penggerak agar tidak mencampur baurnya program yang berbeda di satu sekolah. Apakah daerah yang telah ada komunitas penggerak bisa ikut program sekolah penggerak? Daerah yang telah ada komunitas penggerak bisa ikut program sekolah penggerak asalkan sekolah yang dipilih untuk menjadi sekolah penggerak bukanlah sekolah yang didampingi organisasi penggerak. Apakah di setiap kabupaten kota ada kuota jumlah sekolah penggerak? Ada kuota jumlah sekolah penggerak di setiap kabupaten kota. Anggaran. Apakah sekolah penggerak dibiayai khusus oleh APBN atau Pemda? Program sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah. Maka untuk pembiayaan dianggarkan oleh kedua belah pihak, yaitu dari APBN dan APBD. Seperti apa bentuk bantuan finansial yang akan diberikan? Bantuan finansial dalam bentuk bos kinerja yang dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran. Anggaran daerah untuk melakukan intervensi sekolah penggerak akan digunakan untuk apa saja? Anggaran daerah dapat meliputi, tapi tidak terbatas, buku terkait pembelajaran dengan paradigma baru, fasilitas sanitasi, dukungan akses untuk platform teknologi pendidikan, termasuk dan tidak terbatas pada akses atau jaringan, peralatan TIK, pertemuan yang berhubungan dengan program sekolah penggerak, perangkat ajar. Berapa besar anggaran daerah yang diharapkan untuk digunakan untuk program sekolah penggerak di tahun 2021? Besaran anggaran daerah disesuaikan dengan jumlah sekolah, kepala sekolah dan guru yang mengikuti program sekolah penggerak untuk keperluan yang disebut di pertanyaan nomor 3. Kapan anggaran daerah untuk mendukung program sekolah penggerak dianggarkan? Bagi daerah yang telah memiliki perencanaan program peningkatan mutu 2021 dapat diintegrasikan ke dalam program sekolah penggerak. Namun apabila di tahun 2021 belum teranggarkan untuk program tertentu yang dapat diintegrasikan dimaksud, maka program sekolah penggerak dapat secara khusus dianggarkan pada tahun 2022. Digitalisasi sekolah. Apa yang dimaksud dengan platform teknologi dan apa tujuan platform tersebut? Platform teknologi bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan pada sekolah penggerak dalam proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru dan tata kelola sumber daya sekolah. Platform teknologi ini akan terdiri dari platform guru pembelajaran, platform guru profil guru dan pengembangan kompetensi, platform sumber daya sekolah, dan dashboard rapot pendidikan. Apa yang perlu disiapkan agar platform teknologi dapat digunakan? Untuk menggunakan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audiovisual, smartphone atau tablet berbasis Android, laptop, dan kemampuan dasar pemanfaatan TIK. Bagaimana jika sekolah kesulitan mengakses platform teknologi? Sekolah dapat memaksimalkan penggunaan dana BOS untuk keperluan akses platform teknologi. Sekolah berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan penyelenggaraan platform teknologi. Sedapat mungkin, Kementerian Pendidikan akan menyediakan konten platform teknologi yang bersifat offline atau luring untuk melayani sekolah dengan akses yang terbatas. Kapan platform teknologi akan tersedia? Sebagian besar fitur akan mulai bisa digunakan di tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Pembangunan platform teknologi akan dilakukan secara berkelanjutan, di mana fitur-fitur akan terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apakah akan ada pendampingan untuk menggunakan platform teknologi? Sedapat mungkin, platform teknologi dirancang untuk dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pihak sekolah. Akan ada kegiatan pelatihan literasi teknologi maupun pendampingan teknologi yang berperan untuk membantu sekolah untuk membiasakan diri dalam menggunakan platform teknologi termasuk dalam aspek dasar pengoperasian perangkat TIK. Kementerian Pendidikan juga akan menyediakan situs yang memuat panduan penggunaan platform
yang dapat diakses kapan saja. Penguatan SDM sekolah. Siapa saja yang akan dilatih dan didampingi dari sekolah untuk program sekolah penggerak ini? Kepala sekolah, pengawas, penilik, dan perwakilan guru yang akan dilatih dan didampingi. Berapa lama pelatihan dan pendampingan yang akan diberikan Kementerian Pendidikan? Pelatihan dan pendampingan akan diberikan selama 3 tahun ajaran. Siapakah yang akan mendampingi sekolah? Sekolah akan didampingi oleh pelatih ahli dan komite pembelajaran guru. Seberapa sering pendampingan ini akan dilakukan? Pendampingan akan dilakukan 2-4 minggu sekali selama program. Pelatihan apa saja yang akan diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas? Kepala sekolah dan pengawas sekolah akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait pengembangan diri dan warga sekolah secara berkelanjutan, kepemimpinan pembelajaran, pengelolaan dan pengembangan sekolah, penggunaan platform digital. Guru-guru akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait pengembangan diri dan karir, praktik pembelajaran profesional, penggunaan platform digital. Bagaimana cara pendampingan terhadap kepala sekolah dan guru akan dilakukan? Pendampingan akan dilakukan dalam bentuk in-house training, coaching, dan komunitas belajar di sekolah. Monitoring dan evaluasi. Apakah sekolah yang menjadi sekolah penggerak diadakan evaluasi setiap tahun? Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala, tidak hanya setahun sekali. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan dengan metode RCT, Randomized Control Trial, FGD, Focus Group Discussion, survei, wawancara, dan etnografi.